Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Aldino Muhammad Al-Faridi. Nama saya Delia Nur Laila. Nama saya Anissa Febriani. Nama saya Gina Dijana. Kami akan mempraktekkan salah satu sifat dari koligatif, yaitu tekanan osmotik. Kalian di penutup nama? Sekian video dari ini berikut. Sekian dari percobaan. Minta saksikan investasi terus. Jadi guys perkenalan kan. Berikut adalah data nanti. Berikut adalah percobaan. Berikut adalah prosedur dari kelompok kami. Silakan untuk menyaksikannya. Halo, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membimbing kalian untuk menjelaskan prosedur dari praktikum kali ini. Dari mulai bahan-bahan dan tata cara dan penjelasan dari praktikum kali ini. Tapi sebelum kita ke prosedurnya, alangkah baiknya kita paham dulu definisi dari osmosis dan tekanan osmotik itu sendiri. Ayo, langsung saja ke penjelasannya. Jadi, untuk osmosis dan tekanan osmotik itu adalah dua hal yang berbeda ya. Osmosis adalah peristiwa difusi atau perpindahan pelarut dari larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui membran semiperabel yang hanya dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Nah, dalam osmosis sendiri ada sebuah sistem dikenal larutan hipertonik atau larutan yang mempunyai konsentrasi terlalu tinggi, larutan hipotonik, larutan dengan konsentrasi terlalu rendah, dan larutan isotonik, dua larutan yang mempunyai konsentrasi terlarut sama. Nah, dalam proses osmosis, molekul pelarut berpindah dari larutan yang konsentrasi rendah menuju larutan yang lebih pekat. Berarti, molekul pelarut berpindah dari larutan hipertonik ke larutan hipertonik. Maksud saya, hipotonik ke hipertonik. Lalu, untuk tekanan osmotik sendiri adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk dalam larutan yang lebih pekat saat osmosis terjadi. Tekanan osmotik inilah yang akan mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semiperabel. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Tekanan osmotik ini merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Nah, apakah sudah paham? Kalau masih bingung, mari kita simpulkan bersama-sama. Osmosis adalah suatu atau proses perpindahan suatu larutan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi melalui selaput semiperabel. Nah, untuk tekanan osmotik dapat kita simpulkan adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Baik, langsung saja kita ke penjelasan bahan-bahan yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan tomat yang sudah layu dan juga 3 buah terong yang sudah layu. Untuk cairannya kita menggunakan amidis atau H2O atau pelarut murni, dan juga ada larutan NaCl, itu air yang dicampurkan dengan NaCl atau garam dapur. Lalu ada cairan hidrogen peroksida berkonsentrasi 50%. Pertama-tama kami menggunakan menyamaratakan dalam praktikum kali ini 80 mili masing-masing mulai dari hidrogen peroksida, NaCl, dan H2O. Kami meletakkan tomat dan terong di masing-masing larutan. Untuk perubahannya, kami menaruh waktu yaitu pemeriksaan secara rutin selama 12 jam satu kali. Setelah 3 hari kami melakukan penelitian, kami mendapatkan data-data berikut. Yang pertama, kami mengukur perubahan dari diameter objek, panjang objek, massa objek, perubahan volume air, itulah yang kami ukur. Untuk pengaruhnya,
Di sini ada pengaruh dari suhu ruangan dan pengaruh dari konsentrasi larutan yang kami lakukan dalam percobaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa larutan NaCl merupakan larutan yang paling baik untuk melakukan pengawetan. Sekian percobaan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena kami juga masih belajar. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.